Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, ada satu video dari seorang pengajar yang sesat, di mana dia menentang ajaran tentang Allah, khususnya mengenai kepribadian daripada Tuhan Allah yang diajarkan oleh firman Tuhan. Pendeta ini dia jelas-jelas menentang ajaran daripada Allah Tritunggal. Dan kita melihat bagaimana dia begitu merendahkan, bahkan dia mengejek tentang ajaran Allah Tritunggal yang diajarkan oleh firman Tuhan. Nah, kita tidak berbicara tentang istilah yaitu Allah Tritunggal, tetapi kita berbicara tentang ajarannya, apakah hal itu disampaikan oleh firman Tuhan. Dan ketika kita melihat seluruh firman Tuhan, maka kita dengan jelas kita diajarkan kebenaran, yaitu mengenai Allah Tritunggal. Satu Allah, tetapi ada tiga pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan pendeta atau penyesat ini, dia memberikan argumen kenapa dia tidak percaya terhadap ajaran Allah Tritunggal. Dia mengutip beberapa ayat firman Tuhan, dan oleh karena itu kita akan menjawab setiap serangannya, yang dimana dia kutip ayat firman Tuhan, tetapi sesungguhnya dia tidak mengerti apa maksud daripada firman Tuhan tersebut. Jadi saya katakan, ya, pendeta ini yaitu adalah seorang penyesat, pengajar sesat, ya, karena dia tidak mengajarkan apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Nah, mari kita lihat dulu videonya, dan kita akan bantah setiap firman Tuhan yang dikutipnya untuk menyerang ajaran Allah Tritunggal yang disampaikan oleh firman Tuhan. Oke, orang ini bernama Joshua Teo. Ya, saya rasa orang ini begitu viral di media sosial karena ajaran sesatnya. Mari kita lihat apa yang disampaikan oleh Joshua Teo ini. Kesimpulannya apa? Kita memperingati kenaikan Yesus. Mengatakan, kenaikan Yesus adalah bukti ketuhanan dan kealahan yang sempurna. Satu, kenaikan Yesus menandakan dia telah selesai bekerja dalam rupa manusia di bumi. Ada yang akan melanjutkan pekerjaannya. Siapa? Dia juga, tapi dalam wujud yang lain. Roh Kudus yang akan datang. Itu dalam teks Alkitab. Jadi Roh Kudus itu adalah Yesus sendiri dalam wujud Roh yang kudus yang berdiam dalam diri manusia untuk mengejawantahkan, menggenapi nubuatan keimanuelan Yesus. Dengar baik-baik, untuk menggenapi nubuatan keimanuelan Yesus. Yesus dikatakan dia Immanuel, Allah yang menyertai kita senantiasa, ya. Harus diam dalam diri kita. Supaya dimanapun kita berada, kapanpun dia tetap bersama dengan kita. Supaya firman Allah digenapi. Dia sekali-kali tidak akan pernah membiarkan kita. Dia sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia akan menyertai kita senantiasa sampai kepada kesudahan zaman. Jadi kalau saudara mengatakan Roh Kudus bukan Yesus, maka Alkitab salah. Ya. Teologi ini bikin ngaco. Hati-hati loh. Yang mengatakan Roh Kudus bukan Yesus. Berarti apa yang Yesus bilang, aku tidak akan membiarkan engkau, aku tidak akan meninggalkan engkau, aku akan menyertai engkau senantiasa sampai kepada kesudahan zaman. Itu bohong semua perkataannya. Kalau Roh Kudus bukan Yesus itu sendiri. Karena di dalam bacaan kita tadi, coba ini cuma kesimpulan saja saudara, Kisah Rasul 1.
Coba munculkan tadi ayat yang ke-9 barangkali tadi. Coba buka. Nah, ini gaya oma-oma Belanda kalau buka Alkitab. Padahal dilarang pegangin mesti pakai disinfektan. Kalau kita pakai disinfektan, habis pakai begini baru. Aduh. Saudara perhatikan. Sesudah ia mengatakan demikian ayat 9. Kisah Rasul 1. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan ayat 11 perhatikan. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu. Ya, dikatakan meninggalkan kamu. Baca ayat 11, munculkan ayat 11. Ya. Akan datang kembali dengan cara yang sama. Seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Secara tubuh fisik. Secara tubuh jasmania. Walaupun itu tubuh kemuliaan yang Yesus pakai. Dia terpisah dengan murid-murid. Tapi hanya sekejap. Karena dia katakan, aku akan datang kembali. Aku tidak akan membiarkan engkau sebagai piatu. Aku akan datang kembali. Siapa dia? Roh Kudus. Saudara-saudara yang kekasih. Jadi Roh Kudus itulah Yesus yang Immanuel. Yang senantiasa menyertai kita sampai kepada kesudahan zaman. Saudara-saudara, sudahlah. Kembalilah ke Alkitab. Jangan terus pegang teologi yang tidak sesuai dengan Alkitab. Teologi yang tidak Alkitabiah. Jangan itu menjadi patokan saudara. Saya harus katakan, tidak ada pribadi Allah Bapa dalam kekekalan, tidak ada pribadi Allah Anak dalam kekekalan, tidak ada pribadi Allah Roh Kudus dalam kekekalan. Tidak ada 3 pribadi dalam kekekalan. Dengan fungsi masing-masing yang berbeda-beda. Allah Bapa berfungsi menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Ya, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Allah Anak bertugas turun menebus. Dan kemudian Allah Roh Kudus yang bertugas menjaga karya yang sudah dilakukan oleh Allah Anak. Kalau mau bicara seperti ini, saya dulu pengajar Tritunggal, bro. Mau pengajaran dalam perumpamaan apapun saya kuasai. Tapi kemudian Tuhan menerangi hati saya, mencerahkan saya. Saya harus kembali kepada Alkitab. Ajaran Alkitab secara murni dan konsekuen. Tidak ada 2 atau 3 atau banyak pribadi Allah. Only one person of God. Oke, kita sampai di situ dulu ya. Nah, di sini kita melihat ya Pak Joshua Tewu ini ya, dia mengklaim dirinya kembali pada Alkitab. Dan tadi dia berikan argumennya dimulai dengan kata bahwa Tuhan Yesus adalah Immanuel, Allah beserta dengan kita. Jadi dari dasar inilah dia mengatakan, makanya Roh Kudus dia datang kembali, dia tinggal dengan kita untuk menggenapi apa yang dinubuatkan tentang Immanuel, yaitu Allah beserta dengan kita. Jadi dengan demikian dia mengambil kesimpulan bahwa Yesus itu adalah Roh Kudus, karena dia harus Immanuel beserta dengan kita selalu. Nah, ini adalah sebuah asumsi dari Pak Joshua Tewu sendiri. Kalau dikatakan harus kembali pada perkataan Alkitab, cari di seluruh firman Tuhan, mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, itu tidak ada tertulis bahwa Tuhan Yesus adalah Roh Kudus. Atau sebaliknya, Roh Kudus adalah Tuhan Yesus Kristus. Ya, itu tidak ada. Ini adalah kesimpulan
asumsi sendiri dari Pak Joshua Teu yang mengatakan karena Tuhan Yesus itu adalah Immanuel. Maka ketika Roh Kudus dia harus diam di dalam diri kita, itu berarti bahwa Tuhan Yesus karena memang harus Immanuel beserta dengan kita. Jadi di sini kita melihat kekeliruan daripada Joshua Teu yang dimana membangun argumentasinya berdasarkan asumsinya sendiri, kesimpulannya sendiri. Bukan ada ayat firman Tuhan yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah Roh Kudus. Itu yang pertama. Lalu kita melihat dia mencoba mengutip ya tadi Kisah Para Rasul pasal 1 ya, Kisah Para Rasul. Kita lihat firman Tuhan Kisah Para Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-9 ya. Tadi dia mengatakan di sini ya, sesudah ia mengatakan demikian terangkatlah ia di sini adalah Tuhan Yesus disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Nah, ketika Tuhan Yesus terangkat ke surga. Lalu ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu tiba-tiba berdiri dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Nah, ini adalah malaikat. Dan apa kata para malaikat ini kepada murid-murid Tuhan Yesus yang melihat Tuhan Yesus terangkat ke surga? Dikatakan, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Nah, jadi dia berpikir akan datang kembali, maka itu berarti ketika Roh Kudus datang nanti ya pada hari Pentakosta, dia berpikir itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu adalah ajaran yang sesat, ajaran yang salah. Karena kita melihat bahwa Tuhan Yesus ini dia terangkat ya di Bukit Zaitun dan kita melihat Roh Kudus tidak turun di Bukit Zaitun, ya di atas Bukit Zaitun. Tetapi di mana dia turun, ya kita lihat di ayat 12 dikatakan maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun. Jadi Tuhan Yesus itu terangkat di atas Bukit Zaitun. Nah, kita melihat nanti kalau Roh Kudus ya di hari Pentakosta bukan diturunkan ya di atas Bukit Zaitun ini. Ya. Karena di sini dikatakan akan datang kembali dengan cara yang sama. Harus persis. Tapi kita melihat bahwa Roh Kudus hari Pentakosta itu dicurahkan ketika murid-murid berada di Yerusalem. Tuhan Yesus memang yang memerintahkan mereka untuk tinggal di Yerusalem. Ya. Jadi kita melihat di sini salah satunya ya, ini tidak membuktikan bahwa Roh Kudus yang turun itu adalah Tuhan Yesus Kristus ya. Dan coba kita lihat satu ayat firman Tuhan juga yang menunjukkan bahwa Roh Kudus memang bukan Tuhan Yesus. Di kitab Yohanes pasal 14 ayat 15 ya, ketika Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus kepada murid-muridnya, lihat Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 17. Nah, di sini dikatakan ya, ayatnya yang ke-16 dikatakan di sini, aku akan minta kepadamu, ya, aku akan minta kepadamu, dan ia akan memberikan kepadamu seorang, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Lihat di sini, Tuhan Yesus, di sini katakan Tuhan Yesus minta kepada Bapa. Ya, artinya apa? Ada satu pribadi ya, yang lain yaitu Bapa. Ya. Lalu dikatakan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Lihat. Bapa satu pribadi, penolong yang lain itu adalah satu pribadi, yaitu Roh Kudus. Dan yang meminta di sini adalah Tuhan Yesus, aku. Ya, ada 3 pribadi. Joshua Teu dia mengatakan bahwa hanya ada satu Allah dan satu pribadi. Jadi
Tuhan Yesus itu adalah Bapa, ya, Bapa itu adalah Tuhan Yesus, dan juga bisa jadi Roh Kudus. Ya. Jadi dia mengatakan sebenarnya hanya satu pribadi, lalu dia berubah-ubah ya menjadi 3 manifestasi atau 3 peranan. Ya, ketika dia di surga menjadi Bapa, ketika dia di dunia menjadi Tuhan Yesus, lalu ketika dia masuk ke dalam hati kita, dia berubah peran menjadi Roh Kudus. Tapi sesungguhnya hanya satu pribadi. Itu adalah ajaran Joshua Theo. Jadi dia mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Roh Kudus sebenarnya. Dia berganti peran. Sekarang dia menjadi Roh Kudus. Tapi lihat di sini apa kata Tuhan Yesus. Aku akan minta kepada Bapa. Lihat, sama siapa dia minta? Kalau dia hanya satu pribadi, hanya dia bertukar-tukar peranan. Lalu dia mengatakan sini, Tuhan Yesus masih dalam keadaannya manusia di sini. Dia mengatakan, aku minta kepada Bapa. Sama siapa dia minta? Kalau bukan pribadi yang lain, pribadi yang berbeda. Lalu dikatakan, ia akan memberikan kepada seorang penolong yang lain. Jadi ada 3 pribadi di sini, jelas sekali. Pribadi yang berbeda. Bukan satu pribadi lalu dia berubah-ubah peranan. Ya. Ketika dia di surga menjadi Bapa, lalu waktu dia datang ke dalam dunia, lalu dia berubah menjadi anak. Lalu waktu dia dalam hati kita, lalu dia berubah peranan menjadi Roh Kudus. Tapi sesungguhnya yang satu pribadi. Itu adalah sesat. Lihat di sini. Ya. Khususnya mengenai Roh Kudus tadi. Ya. Lihat. Ia akan memberikan kepada seorang penolong yang lain. Lihat, penolong yang lain. Pribadi yang lain. Saya tidak tahu apakah Pak Joshua Theo ada membahas ayat ini, mencoba menjelaskan apa maksud daripada ayat firman Tuhan. Ya, banyak sekali ayat firman Tuhan yang menjelaskan bahwa pribadi Tuhan Allah itu bukan hanya satu. Tetapi Joshua Theo tidak pergi membaca dan menjelaskannya. Bahkan ayat firman Tuhan ini pun, ya, saya kurang tahu apakah dia ada pergi jelaskan. Apa maksudnya? Dia mengatakan selalu kita kembali pada apa yang dikatakan Alkitab. Nah, lihat apa kata Alkitab. Ini jelas sekali. Aku akan minta kepada Bapa. Pribadi lain. Ya. Tidak mungkin dirinya sendiri. Masa aku akan minta kepada dirinya sendiri? Seolah-olah bahwa ada pribadi lain, tapi sesungguhnya dirinya sendiri. Tidak mungkin. Itu tidak tepat kalimat ini. Yang benar adalah aku minta kepada Bapa, itu adalah pribadi yang lain. Lalu ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Itu pribadi yang lain. Dan di sini dikatakan yaitu roh kebenaran, Roh Kudus. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab dia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Lalu kita melihat ayatnya yang ke-26 dikatakan di sini. Ya. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus. Jadi Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa. Lihat, diutus oleh Bapa. Kalau Tuhan Yesus itu adalah Roh Kudus dan dia juga adalah Bapa, harusnya satu pribadi menurut Joshua Theo. Lihat dikatakan Roh Kudus yang diutus oleh Bapa. Artinya ada pribadi yang lain yang mengutus dan ada yang diutus. Ya. Dan dikatakan dalam namaku. Lihat, 3 pribadi lagi di sini muncul. Roh Kudus, Bapa, dan namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, jadi kalau Joshua Theo mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Roh Kudus, ya, itu hanyalah asumsinya sendiri, kesimpulannya sendiri, ya, perkataannya sendiri, bukan ajaran firman Tuhan. Tidak ada ayat firman Tuhan yang tertulis dengan jelas mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah Roh Kudus, atau Tuhan Yesus adalah Bapa, atau Bapa adalah Tuhan Yesus, Bapa adalah Roh Kudus. Tidak. Ya. Itu adalah 3 pribadi yang berbeda, bukan satu pribadi. Ya. Jadi mengenai ayat firman Tuhan yang dikutip oleh Joshua Theo tadi tidak bisa ya dibenarkan ya untuk mengatakan Tuhan Yesus adalah Roh Kudus. Itu adalah pemahaman yang keliru dari Joshua Theo. Nah, sekarang kita lanjutkan ya perkataan selanjutnya, kutipan ayat firman Tuhan selanjutnya dari Joshua Theo.
Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Dan Wahyu 4 ayat 2. Coba buka dulu. Ini ayat terakhir. Atau kalau boleh yang anu dulu deh. Zakaria 44 ayat 24 dulu. Baru nanti terakhir. Wahyu 4 ayat 2. Masih ada waktu ya Pak? Masih ada 3 menit. Ya. Zakaria 44 ayat 24. Zakaria. Bukan. Yesaya 44 ayat 24, sorry. Kok Zakaria sih? Yesaya 44 ayat 24. Mohon maaf. Saya salah. Kalau pendeta salah, harus minta maaf. Ya toh? Tapi banyak pendeta jangan contoh yang begituan. Yesaya 44 ayat 24 bilang apa? Sama-sama baca. Beginilah firman Tuhan penebusmu. Dari Yesaya aja sudah bicara Tuhan itu penebus. Siapa yang datang di perjanjian baru sebagai penebus? Yesus. Berarti Yesus adalah Tuhan di perjanjian lama. Sederhana kok. Ya. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu. Yang seorang diri, coba perhatikan ini. Yang seorang diri, bukan 3 orang diri. Halo? Alkitab bilang 3 orang diri atau seorang diri Pak Fik? Halo? Jemaat yang ada di sini. Seorang diri itu Tuhan atau 3 orang diri? Ya memang si Esa Pak Yosua, tapi Esa itu Ya, sebelum lanjut ya, di sini kutipan firman Tuhannya, di sini kata Tuhan tertulis huruf kecil. Tapi kalau kita melihat di Alkitab, itu sesungguhnya Tuhan di sini adalah huruf besar semua ya. Beginilah firman Tuhan. Tuhan ini huruf besar semua, bukan Tuhan huruf kecil ya. Nanti kita lihat juga dikatakan akulah Tuhan. Ini juga Tuhan ini, ya ini adalah huruf besar semua, bukan huruf kecil. Oke, lanjut. Seorang diri ya seorang diri. Coba perhatikan. Ya ini yang saya maksud ya, Tuhan ini huruf besar dan Tuhan ini huruf besar dalam Alkitab ya, dan juga dalam bahasa aslinya ya. Jadi ini salah ya cara tulisnya. Oke. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu, yang seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Lalu dia tegaskan soal seorang diri itu. Siapakah yang mendampingi aku? Kalau ada pribadi lain, pribadi Bapa yang mencipta, tentu pribadi anak dan pribadi Roh Kudus ada di sampingnya dong. Tidak mungkin Bapa dengan sombongnya berkata, siapa yang mendampingi aku? Nggak ada. Loh, 3 pribadi. Kalau 3 pribadi bukan seorang diri, 3 orang diri dong. Tapi Alkitab bilang dari perjanjian lama seorang diri. Bukan 3 orang diri. Lihat baik-baik ini, Alkitab bilang begitu. Teologi bilang 3 orang diri. Tapi Alkitab bilang seorang diri. Mana Anda pegang? Saya lebih pegang Alkitab daripada teologi. Mau bukti di perjanjian baru? Oke, nah itu adalah argumentasinya ya. Dia mengutip dari Yesaya pasal 44. Mari kita lihat dulu. Yesaya pasal 44 ayatnya yang ke-24 ya. Oke, nah ini dia. Nah, lihat. Beginilah firman Tuhan. Nah, Tuhan di sini huruf besar. Tadi dia tulis di layarnya Tuhan huruf kecil ya semua. Huruf kecil yang U mulai dari U sampai Han ya. Hanya T saja huruf besar. Nah, itu berbeda ya. Tuhan huruf besar di sini semua dengan Tuhan yang hanya T huruf kecil itu beda. Itu penting ada perbedaannya ya. Nah, beginilah firman Tuhan penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan huruf besar semua yang menjadikan segala sesuatu yang seorang diri membentangkan langit,
yang menghempaskan bumi, siapakah yang mendampingi aku? Nah, lihat Tuhan di sini ini berbicara tentang Yahweh ya atau Yehova ya. Dua ya, Tuhan, Tuhan. Jadi ini huruf besar semua ini menuju kepada nama Yahweh atau Yehova. Dan orang Kristen ya percaya bahwa Yehova atau Yahweh yang dimaksud di situ adalah Allah Tritunggal. Itu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bukan hanya menuju kepada Bapa, bukan, tetapi juga kepada Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Jadi Allah Tritunggal yang dimaksud di sini ya Tuhan, Yehova atau Yahweh. Ya. Jadi ketika dikatakan beginilah firman Tuhan, ini menuju kepada nama Allah Tritunggal ya, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Lalu dikatakan akulah Tuhan ya, jelas akulah Yehova. Lalu dikatakan yang seorang diri ya. Jadi dia menekankan seorang diri, lalu dia mengatakan ya yang menghamparkan bumi, siapakah yang mendampingi aku? Jadi dia sekarang juga menekankan tentang siapakah yang mendampingi aku. Jadi seorang diri dan mendampingi aku. Nah, apakah ayat firman Tuhan ini sebenarnya menjelaskan bahwa pribadi daripada Tuhan Allah itu hanya satu. Ya, dikatakan seorang diri, personal. Ya. Apakah itu yang mau disampaikan oleh firman Tuhan ini? Nah, saya katakan bahwa Pak Joshua Teu tidak membaca secara keseluruhan. Nanti di bagian selanjutnya nanti dia juga tidak membaca secara keseluruhan. Ya, tapi hanya membaca ya seorang diri ini, lalu dia menyerang. Dia mengatakan ajaran Allah Tritunggal itu salah. Yang benar adalah ajaran satu Allah dan satu pribadi. Ya, atau di istilah yang dia katakan adalah oneness, ya, oneness of God. Ya, maksudnya hanya ada satu Allah dan satu pribadi. Dan ajaran ini sebenarnya sama dengan Sabellianisme, ya. Nah, jadi dia mengatakan seorang diri. Sebenarnya apa yang sedang dibicarakan di sini oleh Nabi Yesaya? Apa latar belakangnya, konteksnya? Itu yang harus kita perhatikan. Seorang diri di sini bukan sedang menekankan bahwa pribadi Tuhan Allah itu satu. Tapi kalau kita melihat konteksnya, itu di pasal yang sama, ya pasal yang sama, pasal 44, ya kita melihat mulai dari ayat yang ke-9. Ya. Nah, di sini Nabi Yesaya sebenarnya sedang menentang orang Israel karena mereka menyembah berhala, menyembah ilah lain, Allah lain. Dan kita tahu bahwa pada saat itu memang bangsa-bangsa lain mereka punya banyak sekali Allah. Ya. Jadi di sini Nabi Yesaya menentang orang-orang Israel yang menyembah ilah lain, yaitu salah satunya di sini menyembah patung berhala. Yang dianggap mereka itu adalah dewa juga, ilah, Allah. Ya, lihat ayat yang ke-9. Ini pasal yang sama. Ya, pasal 44 ya. Lihat pasal 44. Lalu kita lihat mulai dari ayat yang ke-9 dikatakan orang-orang yang membentuk patung. Lihat. Jadi ini sedang berbicara tentang penyembahan berhala ya. Semuanya adalah kesia-siaan dan barang-barang kesayangan mereka itu adalah tidaklah memberi faedah. Penyembah-penyembah patung itu tidaklah melihat dan tidaklah mengetahui apa-apa, oleh karena itu mereka akan mendapat mati. Jadi jelas ya, konteksnya di sini sedang berbicara tentang ya orang-orang Israel yang sedang menyembah patung berhala ya, atau meninggalkan Allah Yahweh atau Allah yang Tritunggal ya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi di sini mereka sedang menyembah patung. Lihat ayat ke-10. Siapakah yang membentuk Allah dan menuang patung yang tidak memberi faedah? Jadi bagi orang Israel, patung ini adalah dewa Allah. Mereka sembah. Ya. Lalu di sini dikatakan sesungguhnya semua pengikutnya akan mendapat malu. Lalu di sini Nabi Yesaya menguraikan ya bagaimana patung-patung itu dibuat, ya dikatakan dari tukang besi membuatnya dalam bara api dan menempanya dengan palu, lalu tukang kayu, lalu kita melihat lagi nanti di sini dikatakan orang mengambil pohon-pohon aras atau yang memilih pohon saru atau pohon terbanting untuk nanti dibuat ya patung berhala itu. Ya.
Jadi intinya adalah sedang menentang orang Israel yang menyembah ilah lain, Allah lain, dewa lain, ya, yaitu patung berhala. Dan kalau kita melihat juga pada saat itu memang bangsa-bangsa lain, khususnya yang ada di sekitar mereka, mereka punya banyak sekali dewa-dewa, punya Allah. Itu adalah sebuah kebiasaan pada saat itu. Dan orang Israel jatuh ke dalam dosa ini. Mereka juga pergi menyembah ilah lain, dewa lain, itu membuat patung berhala. Nah, jadi oleh karena itu di sini Tuhan menekankan di ayat ke-24. Dia menyadarkan orang Israel bahwa ilah lain yang mereka sembah itu bukan Allah. Bukan pribadi yang menebus mereka. Dikatakan akulah Tuhan. Itu adalah Yahweh, Yehova. Ya. Penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu. Bukan ilah lain seperti patung berhala tadi. Bukan dewa lain. Ya, dewa Baal, ya, Asitero, ya, atau dan lain-lain. Bukan. Tetapi di sini Tuhan. Kita orang Kristen mengatakan bahwa Tuhan ini adalah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. 3 pribadi. Dan dikatakan seorang diri ini menuju kepada keesaan mereka, kesatuan, bahwa hanya satu Allah. Kita tidak percaya walaupun 3 pribadi, tapi kita tidak percaya 3 Allah. Kita percaya satu Allah. Ya. Jadi di sini menekankan bahwa Tuhan inilah yang adalah Yahweh, yang Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Satu keesaan, ya, yang menebus orang Israel, yang menciptakan segala sesuatu, bukan ilah lain, dewa berhala, atau ilah-ilah lain, Allah-Allah lain yang dimiliki oleh bangsa-bangsa tetangga mereka. Bukan. Tapi hanya ada satu, yaitu Tuhan. Ya. Dan Tuhan ini, tadi Joshua Theo menulisnya huruf kecil, T saja, huruf besar. Tapi di sini sebenarnya Tuhan, baik ke dalam bahasa aslinya, ini menuju kepada Yahweh, Yehova. Ya, dan Bapa itu adalah yang termasuk dalam, ya, Yehova. Tuhan Yesus juga adalah Yehova, Roh Kudus adalah Yehova. Jadi Allah Tritunggal, ya, ketika berbicara Tuhan ini dalam huruf besar semua. Dan dikatakan seorang diri, ya, siapa yang mendampingi aku itu menunjuk keesaan mereka dan tidak ada ilah lain, dewa lain kecuali mereka. Ya, satu Allah, 3 pribadi. Itu maksud. Makanya saya katakan harus baca konteksnya. Baca secara keseluruhan. Tapi Pak Joshua Theo tidak mau membaca hal ini. Ya. Nah, mari kita lihat kekeliruan selanjutnya nanti Pak Joshua Theo bagaimana lagi-lagi dia tidak membaca secara keseluruhan. Ya, secara secara keseluruhan cerita firman Tuhan tersebut sehingga kita bisa mengetahui apa maksud daripada firman Tuhan itu. Oke, mari kita lihat dulu video selanjutnya, ya. Argumentasi selanjutnya daripada Joshua Theo yang dia kutip firman Tuhan. Allah yang bertahta itu seorang diri. Wahyu 4 ayat 2. Mudah-mudahan di hari kenaikan ini saudara terbuka akan kebenaran ini. Dan saudara tinggalkan yang lama. Pegang yang baru. Firman Tuhan ini. Sebenarnya ini nggak baru sih, sudah lama, ini sudah ribuan tahun. Dibandingkan teologi coffee mix, teologi apa segala macam itu kan baru, ini sudah lama ini. Wahyu 4 ayat 2 berkata, segera aku dikuasai oleh roh. Dan lihatlah, sebuah tahta terdiri di sorga. Dan di tahta itu duduk 3 orang. Pribadi Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Pribadi Allah Bapa, pangku Allah Anak, pangku Allah Roh Kudus. Kenapa pangku-pangkuan? Karena cuma 1 tahtanya. Ini tololgia. Alkitab bilang segera aku dikuasai oleh roh. Ini bukan penglihatan mimpi buruk karena nggak ada uang di zaman COVID. Ini penglihatan lahir akibat pengurapan Roh Kudus pada Yohanes, rasul terakhir itu. Di Pulau Patmos. Penglihatannya ini akibat pengurapan Roh Kudus. Jadi kalau bicara
Dikuasai oleh roh nggak mungkin salah, bro. Kalau orang mimpi saja tanpa dikuasai roh, itu pasti salah. Amin. Kan banyak sekarang orang mimpi buruk gara-gara COVID. Ini bukan mimpi buruk. Ini penglihatan yang dihasilkan oleh kuasa roh untuk memperlihatkan keadaan di sorga kepada Yohanes sang rasul yang akan menulis kitab penutup dari segala kitab. Revelations books. Kitab Wahyu. Apa dia bilang? Segera aku dikuasai oleh roh dan lihatlah sebuah tahta terdiri di sorga. Dan di tahta itu duduk seorang, huruf besar, seorang. Ya, duduk berapa orang? Seorang. Lalu teolog bilang begini, memang seorang Pak Yosua tapi 3. Masuk akal sehat nggak ini bahasa? Memang seorang Pak Yosua, nggak dibantai ini firman, tapi 3 pribadi. Malu kita nanti. Halo, apa kata dunia? Kok teolog-teolog Kristen khotbahnya nggak masuk akal sehat ya? Lalu kemudian ada teolog lagi yang bela diri. Ya memang teologi itu nggak logik, Pak. Siapa kita ini yang mampu menerangkan Allah yang maha besar dengan otak kita yang kecil? Itu persembunyian teologi. Itu persembunyian teologi dari orang-orang, dari teolog-teolog yang tidak dibukakan kebenaran tentang Allah yang esa di dalam Alkitab. Sorry, saya harus berkata begini. Sudah waktunya. Ya, dan saya bicara ini tidak pakai perumpamaan. Saya ikut Yesus lah. Yesus bilang begini, kalau saya bicara dengan orang-orang di luar selain kamu, pakai perumpamaan. Karena sekalipun mereka mendengar, mereka tidak mengerti. Tapi dengan kamu, hai murid-murid, saya nggak pakai perumpamaan. Langsung. Makanya khotbah ini langsung kepada murid-murid Tuhan, anak-anak Tuhan yang percaya. Yang tidak mau percaya, silahkan. Anda pakai perumpamaan teologi macam-macam lah. Matahari itu Pak Yosua, ada sinarnya, ada panasnya, ada cahayanya. Tapi 3. Udah. Oke, nah itu adalah argumentasi selanjutnya dari Pak Joshua Teu, yang mengutip ayat firman Tuhan untuk mengatakan bahwa tidak ada ajaran Allah Tritunggal. Ya, dia mengatakan, kita lihat di kitab Wahyu, ya di situ dikatakan hanya ada 1 tahta, yaitu Tuhan Allah. Jadi bukan 2 pribadi, 3 pribadi, bukan 2, 3 tahta. Dan dia tadi sempat ya seperti ya begitu merendahkan ya tentang Tuhan, ya dia mengatakan berpangku-pangku, ya, dan dia mengatakan teologia, ya ini adalah orang yang benar-benar menghujat Tuhan. Dan orang ini, ya saya sendiri mengatakan dia adalah seorang pengajar yang sesat, dan kita orang Kristen harus menjauhkan ya ajaran daripada orang ini. Ya, kita tidak boleh lagi mengikuti ajarannya karena jelas sekali bagaimana dia ya menghina Tuhan, sekalipun dia tidak memahami firman Tuhan, tapi berani sekali ya dia menghina Tuhan. Nah, lihat kita buktikan kekeliruan daripada Pak Joshua ini. Dia mengutip Wahyu pasal 4 ayat yang kedua, ya. Ketika Rasul Yohanes mendapatkan penglihatan, ya, kitab Wahyu itu berbicara tentang masa yang akan datang, ya. Dan ketika Rasul Yohanes dia diberikan penglihatan, ayat yang kedua dikatakan, segera aku dikuasai oleh roh, dan lihatlah sebuah tahta terdiri di sorga, dan di tahta itu duduk seorang. Nah, sebenarnya saya juga mau bertanya di sini, roh yang dimaksud di sini apakah Tuhan Yesus? Karena dipercaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Roh Kudus, ya. Juga dia adalah Bapa, hanya dia berubah-ubah perannya. Jadi hanya satu pribadi. Jadi saya mau tanya dulu di sini, ini roh yang dimaksud di sini siapa? Apakah Tuhan Yesus juga? Ya. Nah, tapi kita lihat apa yang dia katakan ketika Rasul Yohanes melihat takhta di sorga, dan di takhta itu duduk seorang. Jadi dia mengatakan, ya hanya ada 1 takhta di sorga. Itu adalah Tuhan Allah, 1 pribadi.
bukan dua takhta atau tiga takhta. Itu artinya tidak dua pribadi, tiga pribadi, tapi satu pribadi. Ya. Jadi dia menentang ajaran Allah Tritunggal. Nah, apakah benar demikian? Bahwa ayat firman Tuhan ini menyimpulkan bahwa di surga, bahwa Tuhan Allah itu hanya satu pribadi. Tidak dua pribadi, tidak tiga pribadi, tidak Allah Tritunggal. Apakah benar demikian? Nah, sebenarnya kalau dia baca secara keseluruhan cerita kitab Wahyu ini, maka dia akan mengerti semua ya, dan termasuk ayat firman Tuhan ini. Bahwa ini tidak menunjukkan bahwa hanya ada satu pribadi Allah. Di sini Rasul Yohanes memulai yang melihat ya, banyak hal, dan ini adalah permulaan cerita bagaimana dia melihat ya, tahta di surga, dan dikatakan ada seorang yang duduk, yaitu Tuhan Allah. Dan di sini sebenarnya yang seorang di sini adalah Bapa, yang duduk di takhta di surga ini adalah Bapa. Dan kalau kita melihat cerita selanjutnya, bahwa itu secara dalam hal narasi itu terus menerus ya, ada berkaitan. Jadi tidak hanya putus dari sini saja, di sini saja ceritanya, tidak. Tapi terus ada ceritanya. Dan kalau kita melihat di sini sebenarnya bahwa Bapa dia bertakhta, duduk di tahtanya, dan dia akan memberikan nanti suatu penghormatan kepada pribadi yang satu lagi, yaitu anak domba Allah, itu Tuhan Yesus Kristus. Dan nanti kita akan melihat bagaimana Bapa memiliki takhta dan Tuhan Yesus memiliki juga takhta. Jadi ini adalah cerita awal bagaimana Bapa dia sebagai hakim juga dia duduk ya di tahtanya, dan dia akan memberikan nanti hukuman di bumi, lalu dia akan memberikan penghormatan kepada pribadi yang satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang adalah Allah. Ya, mari kita melihat ya di pasalnya yang ke-5, saya katakan bahwa ceritanya berlanjut, bukan hanya di sini. Ya, kita lihat Wahyu pasal 5. Nah, lihat. Dikatakan, maka aku melihat di tangan kanan dia yang duduk di atas takhta itu, adalah Bapa, sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya, dan dimeterai dengan 7 meterai. Nah, lalu ada seorang malaikat bertanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya? Tidak ada yang layak. Ya, dikatakan tidak ada seorang pun, baik di surga, di bumi maupun di bawah bumi. Lalu kita melihat bahwa Rasul Yohanes dia menangis, ya disedih karena tidak ada yang bisa, tidak ada yang layak. Tetapi ada seorang para tua, ya dikatakan, lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu, ya dikatakan janganlah engkau menangis. Ya, tua-tua di sini nanti kita melihat cerita selanjutnya bahwa Rasul Yohanes melihat para tua-tua, dan dikatakan ada seorang dari tua-tua itu dikatakan jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu Tunas Daud, telah menang sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ke-7 meterainya itu. Lalu lihat di sini dikatakan, maka aku melihat di tengah-tengah tahta, muncul dari tengah-tengah tahta ya Bapa sendiri, dikatakan ya bahwa ada seekor anak domba, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya, di sini dia digambarkan adalah anak domba, disebut anak domba karena memang kita melihat bagaimana Tuhan Yesus ya ditekankan peranannya terhadap kita, dia menebus dosa kita, ya menjadi anak domba dikorbankan di atas kayu salib. Jadi kalau kita membaca kitab Wahyu ya sering disebut Tuhan Yesus itu adalah anak domba. Tapi nanti disebut juga Tuhan Yesus Kristus ya. Nah, jadi di sini dikatakan anak domba seperti telah disembelih bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ke-7 roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia. Ya, dia huruf A besar, D besar. Dia di sini huruf besar Bapa yang duduk di atas takhta itu. Lalu setelah dia mengambil, yaitu anak domba mengambil gulungan kitab itu, maka kita melihat bagaimana orang-orang dikatakan, dan mereka menyanyikan suatu nyanyian katanya, ya orang-orang yang dikatakan tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24
empat tua-tua itu di hadapan anak domba. Lihat, mereka menyembah anak domba itu, tersungkur, lalu dikatakan mereka bernyanyi, engkaulah yang layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meter-meternya. Karena engkau telah disembeli dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Nah, lalu lihat, mereka juga lagi memberikan pujian, ya dikatakan sekeliling takhta makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Ya, dan dikatakan juga banyak malaikat. Ya. Lihat, para malaikat pun mereka sujud kepada Tuhan Yesus Kristus, kepada anak domba itu. Kalau Tuhan Yesus itu bukan Allah, tidak mungkin para malaikat, ya dikatakan malaikat sekeliling takhta Bapa dan semua makhluk-makhluk yang ada, ya bersujud, ya tersungkur di hadapan Tuhan Yesus. Dan mereka mengatakan anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Lalu kita melihat lagi dikatakan semua makhluk yang di surga dan di bumi dan di bawah bumi, ya, dan di laut, semua yang ada di dalamnya berkata, bagi dia yang duduk di atas takhta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Ya, anak domba di sini menerima pujian setara dengan yang duduk di atas takhta, yaitu Bapa. Itu berarti bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah, bukan manusia biasa. Dan dia adalah dan di sini Allah ada dua pribadi, ya. Dia dan anak domba. Dua pribadi yang berbeda, bukan satu pribadi. Ya. Dan mereka semua makhluk baik di surga, mereka menyembah dua pribadi ini, ya, Bapa dan anak domba. Ya. Nah, jadi di sini ceritanya tadi dimulai dari Bapa, yaitu adalah ceritanya duduk di atas takhtanya dan bagaimana nanti dia akan memberikan, ya, hukuman kepada bangsa-bangsa, dan yang membuka meterai itu, ya, yang layak bisa membukanya, yang menerimanya yaitu anak domba. Jadi di sini kita melihat bagaimana anak domba menerima kemuliaan, kehormatan, dimuliakan, ditinggikan. Nah, dikatakan, ya, bagi dia yang duduk di atas takhta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Nah, sekarang kita melihat selanjutnya, ya, karena kita fokus, karena dikatakan tadi ada satu takhta saja, bukan dua takhta. Jadi menurut Joshua Tewi itu hanya satu pribadi Allah itu. Nah, tetapi sebelumnya saya mau lihat kita dulu pasal 19, ya, pasal 19 ayatnya yang ke-11, ya. Pasal 19 ayatnya yang ke-11. Nah, Tuhan Yesus ini, ya, dikatakan, lalu aku melihat sorga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Nah, Tuhan Yesus di sini disebut yang setia dan yang benar. Lalu kita melihat lagi ayatnya yang ke-16, dikatakan, ya, ayatnya yang ke-16, dan pada jubahnya dan pada pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Jadi anak domba tadi yang dikatakan dia adalah raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Nah, siapa raja di atas segala raja? Ya, Tuhan Allah. Dan tadi kita melihat bagaimana Bapa, yaitu dia atau Allah, sering juga disebut Allah, yaitu Bapa menuju kepada Bapa, itu dibedakan dengan anak domba tadi. Dan anak domba ini disebut raja dan segala raja. Jadi ada dua pribadi jelas. Dan sama-sama adalah maha kuasa ilahi. Kan sama-sama disembah tadi seluruh makhluk. Baik di surga, di bumi, di bawah bumi. Semua menyembah kepada dua ini. Ya. Lalu kita melihat, karena dikatakan Joshua Tewi itu hanya ada satu takhta. Ya, mari kita lihat di pasal yang ke-22. Ya, pasal yang ke-22. Pasal yang ke-22. Nah, lihat di sini. Sekarang kita melihat. Setelah Tuhan menghakimi, ya, segala sesuatu, dan Tuhan menciptakan langit dan bumi yang baru, itu nanti di akhir zaman. Ya. Lalu di langit dan bumi yang baru itu turun kota Yerusalem yang baru. Nah, itulah kota Yerusalem yang baru. Lalu kita melihat di sini ayat yang pertama. Nah, ini bercerita. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan, ya, di langit dan bumi yang baru itu, yang dimana kota Yerusalem turun, ya, di atasnya, yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar. Nah, lihat, dari takhta Allah dan takhta anak domba itu. Nah, lihat,
ada dua takhta. Jadi kalau dia bilang hanya ada satu takhta yang memerintah, ya, lihat di sorga nanti yang dimana setelah kita dibangkitkan dan kita masuk ke Yerusalem yang baru, ya, dikatakan ada dua takhta. Takhta Allah, saya katakan Allah ini ya, dipakai untuk memanggil Bapa di sini, ya. Lalu takhta anak domba itu. Jadi ada dua takhta. Coba perhatikan Pak Joshua Teo. Ya, makanya saya bilang baca secara keseluruhan. Karena kitab Wahyu itu dia punya cerita, ya. Dan pasal 4 tadi itu adalah permulaan bagaimana Rasul Yohanes melihat ada sebuah takhta dan nanti dia Bapa akan memberikan hukuman, tapi tidak ada yang bisa membuka meterai itu kecuali nanti datang habis itu anak domba dari tengah-tengah takhta lalu menerima kemuliaan, puji-pujian, kehormatan dari segala makhluk. Dan kita melihat di akhir memang ada dua takhta di sini dikatakan bukan satu takhta. Ya. Jadi kalau Allah itu hanya satu pribadi dan hanya satu takhta, lihat dikatakan ada dua takhta. Dan takhta Allah dan takhta anak domba itu dibedakan loh. Makanya pakai kata dan. Kalau tidak, kalau hanya satu takhta, kalau Pak Joshua mengatakan ini takhta Allah yang dimaksudnya ya itu adalah takhta anak domba karena dia percaya Bapa itu adalah Tuhan Yesus. Ya hanya waktu dia di surga Bapa, waktu dia di dunia menjadi namanya Tuhan Yesus, tapi sesungguhnya hanya satu pribadi. Nah, kalau seandainya ini satu takhta yang dimaksud di sini, harusnya bukan pakai dan, tapi pakai atau. Tapi di sini dikatakan dan, takhta Allah dan takhta anak domba itu. Nah, lihat. Lalu lihat ayat yang ketiga. Nah, perhatikan kita ayat yang ketiga. Maka tidak akan ada lagi laknat. Laknat itu adalah hukuman. Takhta Allah dan takhta anak domba akan ada di dalamnya dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Seluruh umat Tuhan ya yang masuk ke surga, yang percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh, ya tidak hanya sekedar mengatakan saya umat Tuhan, tapi sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus dan diselamatkan, ya, akan masuk ke Yerusalem yang baru nanti. Ya, setelah kita dibangkitkan, ya, barulah kota Yerusalem turun ke langit dan bumi yang baru. Kalau sekarang kita meninggal, kita masuk ke surga itu dalam dunia roh, ya. Tapi nanti tidak hanya sampai di situ, di akhir zaman Tuhan Yesus akan membangkitkan kita kembali. Dan akan ada peristiwa banyak hal, ada 7 tahun masa kesusahan juga nanti sebelum itu. Ya kita ada melihat juga ada kerajaan 1000 tahun. Tapi setelah itu baru nanti kita akan melihat bagaimana akan penghakiman Tuhan. Dan Tuhan akan menciptakan langit dan bumi yang baru. Lalu setelah itu akan turun kota Yerusalem yang baru. Dan di sana dikatakan ada takhta Allah dan takhta anak domba. Akan ada di dalamnya dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Lihat Pak Joshua Teo, dia lihat ada dua takhta. Makanya saya katakan tadi, baca secara keseluruhan. Jangan baca setengah-setengah, lalu hanya bermodalkan ya semangat menyerang ajaran firman Tuhan tentang Allah Tritunggal. Saya tekankan istilah Allah Tritunggal tidak ada di dalam Alkitab. Semua setuju. Ya, semua setuju tidak ada di dalam Alkitab dan kita pun tidak persoalkan di situ. Tapi ajarannya yang ada. Itu yang harus kita pertahankan. Ya, sama seperti kalau kita katakan Alkitab. Ya. Alkitab di mana ditulis dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu tertulis kata Alkitab, tidak ada. Yang ditulis di situ adalah kitab. Tapi kita selalu mengatakan kan ini adalah Alkitab. Alkitab kan sebutan kan, kumpulan dari kitab-kitab kitab-kitab suci mulai Kejadian sampai kitab Wahyu. Akan dikatakan Alkitab. Nah, sama seperti ini, ya. Kita istilahnya bukan itu yang kita mengatakan itu berasal dari Alkitab. Memang tidak ada, tapi ajarannya yang kita katakan. Ajaran Allah Tritunggal ada. Ya, tadi dikatakan bahwa hanya ada satu takhta. Tapi lihat, di Wahyu pasal 22, ada dua takhta di sini dikatakan.
takhta Allah dan takhta anak domba. Jadi Allah itu bukan satu pribadi, tapi 3 pribadi. Saya rasa cukup jelas hal ini, dan kita jangan disesatkan ya oleh ajaran-ajaran palsu. Ya, yang mengatakan hanya ada satu Allah dan satu pribadi. Itu adalah ajaran Sabellianisme, dan sekarang mereka menyebut namanya oneness of God. Termasuk Pak Joshua Tewi. Itu sudah menentang ajaran firman Tuhan. Apalagi tadi saya lihat sikapnya seperti merendahkan, menghina Tuhan. Dia mengatakan berpangku-pangku karena hanya satu takhta. Lalu dia mengatakan teologia. Waduh, itu benar-benar penghinaan. Ya, semoga Pak Joshua Tewi bisa bertobat. Ya. Dan sebenarnya kalau kita melihat di seluruh firman Tuhan, banyak sekali yang memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan Allah itu bukan satu pribadi. Hanya ada satu Allah. Allah yang Esa, tetapi ada 3 pribadi yang dapat dibedakan namun tidak bisa dipisahkan. Ya. Makanya seorang bapak gereja Tertullianus memberikan istilah, ya, karena melihat ajarannya, ajaran firman Tuhan, makanya diberikan istilah Allah Tritunggal. Jadi bukan istilahnya yang kita pertahankan, tapi ajarannya. Ya. Bukan istilahnya yang kita perdebatkan, tapi ajarannya. Nah, kalau kita melihat sebenarnya di dalam Alkitab banyak sekali ya tentang ajaran Allah Tritunggal. Ya, bahwa Allah itu bukan hanya satu pribadi. Ya. Mulai dari kitab Kejadian saja dulu. Ya, kita melihat di sini ayatnya yang ke-26. Ya, lihat di sini. Berfirmanlah Allah, baiklah kita. Nah, lihat Pak Joshua Tewi. Kalau Allah itu hanya satu pribadi, kenapa dikatakan kita? Nanti kita melihat lagi, nanti dikatakan kita. Ya. Kenapa kita di sini? Pak Joshua Tewi mungkin mengatakan, oh ini kepada para malaikat, kepada seluruh ciptaan yang di surga. Tapi di sini lihat katakan, baiklah kita menjadikan manusia. Malaikat itu tidak punya kuasa menjadikan manusia, menciptakan manusia. Hanya pribadi Allah. Jadi kita ini siapa? Nah, itu artinya bahwa kita ini adalah pribadi Allah. Plural. Jadi bukan satu Allah, satu pribadi, tapi plural. Nah, saya kurang tahu apakah dia ada menjelaskan ayat seperti ini. Ya. Kalau kita melihat lagi, banyak sekali, tapi saya hanya mengambil beberapa ayat saja ya. Ya, misalnya kita melihat lagi misalnya di Yohanes pasal 3 ayat 16 ya, ayat yang sangat terkenal saja dulu kita bahas ya, yang sering kita dengar. Yohanes 3 ayat 16 misalnya ya. Ini ayat yang sangat kita suka dan gampang kita hafal ya, karena ini berbicara tentang kasih Tuhan. Lihat, karena begitu besar kasih Allah ini menuju kepada ya Bapa akan dunia ini, ia telah mengaruniakan, ia di sini Bapa mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ya, kalau pribadi Allah itu hanya satu, dia berubah-ubah perannya. Dikatakan mengaruniakan, ia artinya satu pribadi, mengaruniakan, mengutus anaknya yang tunggal, satu pribadi. Ini anak SD pun bisa mengerti ya, bahwa ini bukan satu pribadi. Ia di sini dengan anak ini satu pribadi. Hanya berbeda peran. Bukan. Ini jelas sekali dalam kalimat bahasa Indonesia. Ini bisa dimengerti bahwa ada 2 pribadi di sini. Ya. Saya kurang tahu bagaimana pemahaman Pak Joshua Tewi. Lihat lagi, Yohanes pasal 14 ayat 6. Ya. Akulah jalan. Ya, ini perkataan Tuhan Yesus. Akulah jalan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Lalu tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa. Lihat, jalan menuju kepada Bapa. Kalau Tuhan Allah itu hanya satu pribadi, masa dikatakan akulah jalan menuju kepada saya? Kan tidak bisa. Ya. Tapi kalau dikatakan akulah jalan menuju kepada pribadi yang satu, nah itu benar. Artinya ada 2 pribadi yang berbeda. Bukan satu pribadi. Ya, ini anak SD pun bisa mengerti bahwa ada 2 pribadi di sini. Aku jalan, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa. Kalau tidak melalui aku, lihat, Bapa, tidak
ada yang tidak bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Masa di sini artinya tidak ada yang sampai kepada Bapa itu saya, kalau tidak melalui aku ya saya. Bagaimana? Tidak bisa mengerti demikian. Iya, jelas sekali. Tidak ada yang sampai kepada Bapa satu pribadi kalau tidak melalui aku, itu satu pribadi. Ini ayat ini sangat terkenal. Dan saya lihat Pak Joshua tidak bisa membantah ayat-ayat yang banyak ini. Salah satunya ayat ini. Hanya 2 ayat tadi yang dia kutip, lalu dia mengatakan ini ajaran oneness of God atau Sabellianisme itu adalah benar. Dan dia pun salah mengerti, dia tidak membaca secara keseluruhan. Ya. Dan Alkitab itu menafsirkan Alkitab, tidak mungkin bertentangan. Apa penjelasan mengenai ayat ini? Kita lihat satu ayat lagi ya. Ini saya kutip yang terkenal saja. Ya, Matius 28. Ayat yang terakhir ya. Dikatakan, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kenapa harus 3 nama? Kalau dia hanya satu pribadi, tak perlu 3 nama. 1 nama saja. Tapi di sini dikatakan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Pakai dan loh, bukan Bapa atau Anak atau Roh Kudus, bukan, tapi Bapa dan beda pribadi, Anak dan beda pribadi, Roh Kudus. Tapi satu Allah, 3 pribadi. Banyak lagi ayat yang lain. Ya, jadi menurut saya Pak Joshua Teu ya tidak ya mengerti ajaran firman Tuhan ini, tapi dengan kesombongannya berani ya merendahkan tentang ajaran pribadi Tuhan, ajaran firman Tuhan. Ini bukan sumbernya daripada para teologi Kristen, bukan. Jelas sekali ada firman Tuhan. Coba dia bantah ayat-ayat yang sebentar. Ya, bagaimana dia mau menjelaskan? Tapi dia tidak mau menjelaskan hal itu. Tidak, dia menutup mata semua ayat ini, banyak sekali. Tadi hanya 2 atau mungkin dia punya 5 ayat, tapi ini banyak ayat ini. Ya. Tapi itu pun ayat yang dia baca itu, yang dia bilang ini dasarnya ajaran satu Allah satu pribadi, itu pun salah dia mengerti. Ya. Tidak mengajarkan demikian. Ayat ini jelas sekali mengatakan ada satu Allah tapi 3 pribadi. Ya, jadi itu saja yang bisa menjadi sebuah pelajaran firman Tuhan bagi kita, tanggapan terhadap kesesatan ajaran daripada Pak Joshua Teu ya sangat disayangkan ya. Sebenarnya dia adalah seorang yang saya lihat dia punya semangat sebenarnya. Ya, berkobar-kobar, tetapi dia juga ada sedikit kesombongannya. Dia tidak mau belajar sungguh-sungguh dan merendahkan diri dan meminta pimpinan daripada Tuhan. Yang coba tadi ayat firman Tuhan yang dikutip, ya kita bisa jelaskan, dan ayat firman Tuhan kita jadikan dasar ajaran Allah Tritunggal, dia tidak bisa bantah hal itu. Banyak sekali. Ya, jadi yang benar adalah ada satu Allah, tetapi ada 3 pribadi. Dalam satu keesaan, kealahan, satu Allah, tapi ada 3 pribadi yang berbeda, namun tidak bisa dipisahkan. Jadi ajaran Pak Joshua Teu adalah ajaran Sabellianisme yang mengajarkan ada satu Allah dan satu pribadi. Hanya dia berubah-ubah peran menjadi Bapa di surga, lalu waktu di dunia menjadi Anak, lalu dia ke dalam hati kita, lalu dia berubah menjadi Roh Kudus. Tapi hanya satu pribadi, itu adalah salah. Ya, Sabellianisme itu adalah ajaran yang sesat. Sama dengan ajaran Pak Joshua Teu yang mengatakan oneness of God, itu juga ajaran Sabellianisme, tapi dia tidak mengaku. Ya, jadi kita harus hindari orang-orang seperti demikian karena ajarannya sangat berbahaya. Ya, makanya firman Tuhan mengatakan ya kita harus menguji ya segala sesuatu dan pegang yang baik. Bahkan Rasul Yohanes mengatakan ujilah roh setiap yang datang kepadamu. Ya, lalu kita melihat Rasul Paulus mengatakan di kitab Tesalonika, ya jangan kita disesatkan dengan cara apapun juga. Kita pegang ajaran firman Tuhan. Ya, sebelum kita melihat apakah ini adalah ajaran benar atau tidak, kita harus pergi pelajari firman Tuhan. Ya, jadi kiranya sekali lagi menegaskan ajaran Allah Tritunggal, satu Allah tetapi ada 3 pribadi yang berbeda, tidak bisa dipisahkan,
ya, adalah ajaran kebenaran firman Tuhan. Jadi tolak ajaran oneness of God atau ajaran Sabellianisme yang mengatakan satu Allah dan satu pribadi. Itu adalah ajaran yang sesat. Nah, kiranya Tuhan Yesus selalu memelihara iman kita dan selalu menolong kita, menyertai dan memberkati kita. Nah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.